Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Sofi di sini untuk bertemu kembali dengan Sobat Sehat. Akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDOWS. Pertama, surveyor akan melihat dokumen regulasi, yaitu SK, pedoman, panduan, dan SPO. 2, surveyor akan melihat juga dokumen bukti implementasi. 3, surveyor akan melakukan observasi. 4, surveyor akan melakukan wawancara. Dan yang terakhir, kelima, surveyor meminta Sobat Sehat untuk melakukan simulasi atau peragaan. Ini semua untuk membuktikan apakah Sobat Sehat sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan. Channel YouTube Dr. Sofi dibangun untuk itu semua. Sobat Sehat, ini adalah video saya yang ke-347 yang akan membahas kriteria tentang Diklat Manajemen Fasilitas dan Keselamatan. Siap versi revisi memang masih dalam bentuk draft, namun perlu segera disosialisasikan agar Puskesmas sebagai Fasiankes tingkat pertama mulai mempersiapkan seluruh anggota organisasi di Puskesmas untuk mengetahui, memahami, dan menerapkan serta membangun sistem secara bertahap. Draft standar akreditasi Puskesmas meliputi 5 bab, yaitu bab 1 KNP, bab 2 UKM, bab 3 UKPP, laboratorium, dan kefarmasian, bab 4 PPN, bab 5 PMP. Standar akreditasi versi revisi terdiri dari 5 bab, 34 standar, 78 kriteria, dan 297 elemen penilaian. Materi baru dan yang disempurnakan tersebut meliputi indikator mutu, SKP, MFK, Germas, UKM esensial, PPN, PIS-PK, area prioritas, dan penilaian terhadap Dinkes. Materi baru tersebut terintegrasi dalam proses manajemen Puskesmas, meliputi P1, perencanaan, P2, pengorganisasian dan pelaksanaan, dan P3, pengawasan, pengendalian, dan penilaian. Seperti sudah kita bahas pada video sebelumnya, bab 1, kepemimpinan dan manajemen Puskesmas terdiri dari 6 standar. Standar pertama adalah perencanaan Puskesmas, standar kedua tata kelola organisasi Puskesmas, standar ketiga manajemen sumber daya manusia, standar keempat manajemen fasilitas dan keselamatan, standar kelima pengawasan, pengendalian, penilaian kinerja, standar keenam peran dinas kesehatan kabupaten kota. Sobat Sehat, kita telah membahas 2 kriteria dari standar 1, yaitu standar 1 perencanaan Puskesmas meliputi kriteria pertama penetapan jenis layanan pada video 329, kriteria kedua akses pengguna layanan pada video 330. Kita juga sudah membahas 4 kriteria dari tata kelola organisasi, yaitu kriteria struktur organisasi, kriteria dokumen regulasi pengendalian dokumen, kriteria pengelolaan jaringan dan jejaring, kriteria sistem informasi Puskesmas pada video 331 sampai dengan video 334. Dan kita juga sudah membahas 5 kriteria dari standar manajemen sumber daya manusia, yaitu kriteria ketersediaan SDM pada video 335, kriteria uraian tugas pada video 336, kriteria file kepegawaian pada video 337, kriteria orientasi pegawai pada video 338, dan kriteria penyelenggaraan K3 pada video 339. Nah, Sobat Sehat, selanjutnya di video 340 ini sampai dengan 348, kita akan membahas 8 kriteria dari standar manajemen fasilitas dan keselamatan atau MFK. Ada 8 kriteria pada standar manajemen fasilitas dan keselamatan, yaitu kriteria program MFK pada video 340, kriteria program dan keselamatan dan keamanan pada video 341, kriteria manajemen inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan, dan penggunaan B3 dan limbah B3
pada video 342. Kriteria program tanggap darurat bencana pada video 343. Kriteria program pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada video 344. Kriteria program ketersediaan alat kesehatan pada video 345. Kriteria program pengelolaan sistem utilitas pada video 346. Dan kriteria diklat MFK pada video 347. Nah, Sobat Sehat, di video 347 ini kita akan membahas kriteria diklat MFK, yaitu kriteria 1.4.8. Kita akan bahas dulu pernyataan standar 1.4. Manajemen sarana atau bangunan, prasarana, peralatan, keselamatan, dan keamanan lingkungan puskesmas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sarana atau bangunan, prasarana, peralatan, keselamatan, dan keamanan lingkungan dikelola dalam manajemen fasilitas dan keselamatan atau MFK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikaji dengan memperhatikan manajemen risiko. Selanjutnya kita bahas pernyataan kriteria 1.4.8. Puskesmas menyusun dan melaksanakan pendidikan manajemen fasilitas dan keselamatan atau MFK bagi petugas. Selanjutnya kita akan bahas pokok pikiran dari kriteria 1.4.8. Dalam rangka meningkatkan pemahaman, kemampuan, dan keterampilan dalam pelaksanaan manajemen fasilitas dan keselamatan atau MFK, perlu dilakukan pendidikan petugas agar dapat menjalankan peran mereka dalam menyediakan lingkungan yang aman bagi pasien, petugas, dan masyarakat. Pendidikan petugas dapat berupa edukasi, pelatihan, dan in-house training atau workshop atau lokakarya. Pendidikan petugas sebagaimana dimaksud tertuang dalam rencana program pendidikan manajemen fasilitas dan keselamatan. Selanjutnya kita akan bahas elemen penilaian dari kriteria 1.4.8. Elemen penilaian yang pertama, ada rencana program pendidikan manajemen fasilitas dan keselamatan bagi petugas, disebut R. Kemudian yang kedua, dilaksanakan program pendidikan manajemen fasilitas dan keselamatan bagi petugas sesuai rencana. Di sini D dan B. Ketiga, dilakukan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan dalam pelaksanaan program manajemen fasilitas dan keselamatan bagi petugas. Di sini bisa dilihat D dan W. Berikutnya kita lihat video yang menunjukkan apa saja yang harus dilakukan untuk memenuhi elemen penilaian kriteria 1.4.8 atau diklat MFK. Di video tersebut dijelaskan yang harus dilakukan untuk memenuhi elemen penilaian diklat MFK meliputi penyiapan 1. Dokumen rencana program pendidikan, manajemen fasilitas dan keselamatan bagi petugas. Ini merupakan regulasi. 2. Dokumen program pendidikan manajemen fasilitas dan keselamatan bagi petugas sesuai rencana, antara lain sosialisasi 6 program MFK, yaitu keselamatan dan keamanan, inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan, dan penggunaan B3 dan limbah B3. Tanggap darurat bencana, pencegahan dan penanggulangan kebakaran, ketersediaan alat kesehatan, dan pengelolaan sistem utilitas. Diklat terkait 6 program MFK yaitu keselamatan dan keamanan, inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan, dan penggunaan B3 maupun limbah B3. Tanggap darurat bencana, pencegahan dan penanggulangan kebakaran, ketersediaan alat kesehatan, pengelolaan sistem utilitas. Selain itu, Sobat Sehat harus bisa menjelaskan saat diwawancarai. Kemudian yang perlu disiapkan adalah dokumen evaluasi dan tindak lanjut perbaikan, sosialisasi
dan training, diklat 6 program MFK, dan Sobat Sehat harus bisa menjelaskan saat diwawancarai. Sobat Sehat, silakan melihat secara lebih rinci pada draft lampiran 1 Permenkes RI tentang standar dan instrumen akreditasi puskesmas edisi kedua versi tahun 2021. Demikianlah Sobat Sehat, di video 347 ini kita telah membahas kriteria diklat MFK. Kita akan bertemu kembali di video 348 yang akan membahas tentang kriteria indikator kinerja. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.